Oke, jadi di sesi UAS itu nanti kalian akan mengerjakan proyek yang mengenai sistem dinamik. Nah, ini agendanya. Untuk hari ini itu kita yang pertama adalah pengenalan proyeknya dulu. Jadi seperti tujuannya, lalu timelinenya, dan ekspektasi outputnya dalam 8 minggu. Nah, kita itu sebenarnya kan sekarang pekan kedua setelah UTS ya. Karena pekan lalu itu di hari Rabu masih UTS kan. Jadi kita masih ada utang satu pertemuan ya. Nah itu nanti coba kita sepakati hari apa. Lalu untuk agenda kedua itu adalah contoh project. Jadi nanti saya akan coba kasih tahu topik-topik sederhana. Nah tapi topik sederhana ini juga layak untuk jadi artikel jurnal. Nah, jadi walaupun proyeknya ini adalah proyek yang sederhana, tapi sederhananya itu jangan yang asal-asalan gitu. Nanti akan saya kasih tahu. Lalu tools dan softwarenya. Nah, untuk tools dan softwarenya itu bebas, mau pakai apa aja. Boleh Python, Octave, Excel juga boleh. Cuma saya tidak merekomendasikan ya. Eh, Bisa juga mungkin kalau ada yang punya MATLAB, bisa pakai MATLAB. Itu bebas, terserah kalian nantinya. Tidak akan ada maksudnya tidak akan ada tools yang harus atau yang wajib digunakan gitu. Bebas apa aja. Kemudian roadmap-nya. Nah, kita lanjut ke tujuan project-nya. Jadi di tujuannya itu, yang pertama learning outcomes-nya. Jadi mahasiswa itu mampu menerapkan konsep sistem dinamik untuk memecahkan masalah nyata sesuai pemodelan matematika dan analisis kestabilan. Makanya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh di sesi UTS itu benar-benar eh, kalian belajar secara mendalam mengenai sistem dinamik tersebut. Dimulai dari menentukan titik equilibriumnya, lalu matriks Jacobiannya, nilai eigennya, vektor eigennya, kestabilannya. Nah, hingga juga ada menentukan R0-nya, lalu melakukan pendimensionalan. Itu semua adalah langkah-langkah wajib yang dilakukan dalam proyeknya nanti. Saya nanti akan ngasih contoh artikel-artikel yang melakukan apa yang telah kalian pelajari di sesi UTS. Lalu research skill-nya. Nah, ini mengembangkan kemampuan riset ilmiah melalui pemodelan sistem dinamik. Nah, di sini itu juga untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam melakukan riset yang nanti yang nantinya itu akan sangat berguna ketika kalian menyusun atau membuat skripsi. Lalu scientific writing. Nah, ini menghasilkan artikel ilmiah dengan tekstur jurnal yang sesuai standar akademik. Di sini juga untuk melatih kalian bagaimana cara menulis artikel ilmiah yang baik, supaya nanti saat kalian menyusun atau menulis skripsi itu bisa lebih mudah karena kalian punya pengalamannya. Lalu kriteria project idealnya. Nah, di sini kelebihannya yang pertama itu adalah model matematikanya sederhana. Jadi kita carinya yang sederhana aja. Kemudian datanya yang mudah didapat dan relevan dengan isu aktual. Jadi nggak usah yang terlalu sulit, karena memang kita cuma diberi waktu 8 minggu. Jadi rasanya 8 minggu itu kalau mencari project atau topik yang sulit itu takutnya tidak akan terkejar. Jadi carinya yang sederhana saja. Nah, kelemahannya memang kita terbatas di 8 minggu, jadi sehingga kompleksitas modelnya itu juga terbatas, lalu validasi datanya juga terbatas. Makanya tadi saya bilang yang sederhana saja, tidak usah yang rumit. Lalu di sini kendalanya itu kesulitan validasi model, keterbatasan akses data, tantangan teknis software. Nah, sebenarnya kalau untuk software sendiri, itu di sesi UTS udah ada sesi di mana kalian mencoba mencari titik equilibrium, nilai eigen itu menggunakan Python. Nah, itu nanti
code yang sudah kalian buat di Python itu bisa kalian kembangkan lagi untuk di project ini. Jadi tidak dari nol bikinnya. Itu sebenarnya tujuannya. Lalu opportunitiesnya itu publikasi di jurnal mahasiswa atau lomba karya ilmiah atau kontribusi untuk masyarakat. Nah, di sini output yang diharapkan dari project ini itu sebenarnya minimal adalah poster. Kalau bisa itu artikel. Nah, ini adalah beberapa topik project yang direkomendasikan. Kita pakai yang sederhana-sederhana saja. Misalnya, yang paling banyak itu, kalau misalnya kalian cari artikel mengenai sistem dinamik di internet, nah itu mengenai COVID dan DPD. Itu banyak sekali akhir-akhir ini. Mungkin juga karena COVID itu maksudnya baru berlalu, jadi masih banyak penelitian apakah akan ada lagi atau memang tidak akan ada lagi gitu. Itu banyak sekali. Nah, itu menggunakan model SEER yang telah kita bahas di sesi UTS. Di sini yang dianalisa itu bisa pengaruh tingkat vaksinasi, lalu simulasi penyebarannya, sama validasi dengan data real di Indonesia. Ini datanya juga mudah didapat. Lalu model penyebaran DBD itu juga bisa menggunakan data populasi desa atau lokal. Di sini maksudnya tempat tinggal, karena penyebaran DBD di Indonesia itu rata-rata berbeda setiap daerah, atau setiap tempat tinggal itu berbeda. Jadi, setiap daerah itu atau setiap lingkungan tempat tinggal itu bisa menjadi case yang berbeda-beda. Lalu analisis musim dan curah hujan, strategi pengendalian vektor. Ada juga di sini farmakokinetik obat. Nah, ini juga bisa misalnya modelnya pakai satu atau dua kompartemen yang sederhana. Kompartemen di sini maksudnya itu yang kalau SIR berarti dia punya satu kompartemen yaitu I. Kalau SEIR, nah itu ada dua kompartemen E dan I. Lalu simulasi dosis optimal dan aplikasi untuk obat genetik. Nah ini contoh-contoh yang sederhana. Eh, di sini juga bisa kalau misalnya kalian lebih tertarik di topiknya itu ekonomi atau sosial. Itu juga bisa misalnya di bagian dinamika harga. Nah, kalau misalnya Lotka Volterra itu kan dia modelnya antara mangsa dan pemangsa. Nah, kalau dinamika harga itu juga bisa antara supply dan demand-nya. Nah, untuk penyebaran hoax juga bisa. Jadi, misalnya berita yang ada di media sosial. Nah, itu juga bisa. Nanti saya kasih contoh, ada contohnya ini. Lalu pertumbuhan populasi. Nah, ini juga bisa menggunakan model logistik. Ini contoh-contoh yang sederhana. Dan ini kasusnya pun juga bisa diperkecil gitu. Jadi tidak usah yang luas. Nah, ini ekologi dan lingkungan. Contoh yang dipelajari waktu sesi UTS itu adalah predator prey atau waktu UTS itu kita menggunakan model Lotka Volterra. Ini juga bisa. Nah, ini juga bisa banyak kasus sebenarnya di lingkungan tempat tinggal pun juga bisa. Lalu kompetisi spesies itu juga bisa. Jadi kita pakainya yang sederhana-sederhana saja, tidak usah yang sulit dan modelnya pun juga kompartemennya gak usah banyak, cukup mungkin satu atau dua kompartemen saja. Sampai sini dulu ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini adalah roadmap-nya. Nah, memang kita waktunya sangat terbatas. Jadi hanya ada 8 minggu. Jadi 8 minggu ini itu saya bagi di minggu pertama dan minggu kedua itu ide dan literatur. Jadi di minggu pertama dan minggu kedua, itu yang pertama kalian harus sudah punya topiknya dulu.
Nah, setelah kalian punya topiknya, itu bisa studi literatur. Jadi kita lihat atau cari di internet artikel-artikel yang eh, membahas mengenai topik yang akan kalian ambil. Cari yang sederhana saja, tidak masalah. Lalu setelah itu sudah sampai perumusan masalah penelitiannya atau untuk proyeknya. Jadi itu minggu pertama dan minggu kedua. Itu sudah harus ada ya. Nah, karena minggu pertama ini hitungnya di minggu kemarin, seharusnya, jadi sekarang ini adalah minggu kedua, jadi nanti eh, waktunya itu sudah harus ada kalian untuk, ya minimal dalam minggu inilah. Sehingga minggu depan, itu nanti kalian bisa presentasi setiap kelompok untuk mempresentasikan topiknya apa, lalu perumusan masalahnya bagaimana. Itu minggu depan ya. Nanti untuk satu kuliah penggantinya kita diskusikan lagi. Lalu untuk minggu ketiga dan keempat itu model dan analisis. Jadi dari topik yang kalian pilih, lalu kasusnya apa, nah dari situ kalian harus membangun model matematikanya. Nah, model matematikanya ini itu seperti model diferensial yang telah kalian pelajari waktu di sesi UTS. Jadi waktu sesi UTS itu kan kalian diberikan ya, ada model diferensial berikut gitu. Nah, kalau sekarang itu kalian yang menyusun model diferensialnya dari topik dan kasus yang kalian pilih. Bagaimana caranya? Itu nanti ada, kalian bisa lihat di artikel-artikel yang mengenai sistem dinamik. Cari yang paling sederhana saja, itu mereka ngasih tahu. Dari kasus menjadi model matematika itu bagaimana. Bahkan ini juga bisa menggunakan beberapa software. Bisa kalian lihat saja, cari. Nanti karena memang waktunya mepet ya, jadi saya nggak bisa ngasih gimana ya, maksudnya saya tidak bisa menyiapkan satu waktu untuk memberikan itu saja gitu. Takutnya nanti tidak akan terkejar proyeknya. Jadi memang harus kalian yang aktif cari tahu bagaimana cara membangun model matematika dari suatu kasus. Kemudian setelah modelnya sudah ada, kalian lakukan analisis kestabilan. Nah, untuk analisis kestabilan ini, itu semuanya adalah yang telah kalian pelajari di sesi UTS. Mulai dari titik equilibriumnya, nilai eigennya, vektor eigennya, kestabilannya, bidang fasenya, gitu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu simulasi numeriknya. Nah, kemudian minggu kelima dan minggu keenam itu adalah validasi dan hasil. Jadi nanti kita akan validasi model dan datanya, kemudian analisis hasil simulasinya. Dan minggu ketujuh, minggu kedelapan itu adalah hasil akhirnya. Jadi itu adalah finalisasinya. Ingat tadi outputnya itu minimal adalah poster. Kalau bisa artikel gitu. Tapi tentu nilainya berbeda ya antara poster dan artikel. Karena kesulitan dalam penulisannya itu jauh berbeda. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, jadi setiap minggunya itu nanti kalian akan presentasi ya. Presentasinya di sini itu adalah kemajuannya bagaimana. Jadi setiap minggu itu akan dilihat dan dinilai kemajuan setiap kelompok itu bagaimana. Ini contoh outputnya. Nah, ini adalah struktur artikel jurnal. Kalau untuk yang poster itu saya belum buat bobot-bobot penilaiannya. Tapi kalau untuk artikel, itu kan ada beberapa bagian wajib ya dari artikel. Misalnya seperti abstraknya, lalu ada pendahuluannya, lalu ada model matematikanya, analisis kestabilan, hasil simulasi, dan kesimpulannya. Nah, setiap bagian-bagian itu ada bobot nilainya ya untuk artikel. Nah, ini adalah tools dan software yang bisa kalian pakai.
Nah, bisa Python, bisa Octave, MATLAB kalau misalnya yang punya lisensi, kalau tidak punya lisensi, free-nya itu ada yang Octave, itu mirip dengan MATLAB. Bisa pakai Excel, tapi tidak saya rekomendasikan. Bisa juga pakai Desmos, itu juga online tools. Tapi daripada Desmos, saya lebih merekomendasikan Python. Bisa offline, bisa juga online. Lalu learning resource-nya, nah ini nanti tentunya akan kalian sendiri yang lebih banyak research mengenai ya mungkin kalau misalnya menggunakan Python, bagaimana cara menggunakan Python-nya. Lalu kalau misalnya analisa kestabilan, bagaimana cara menggunakan analisa kestabilan dari Python gitu. Itu akan lebih banyak di kalian. Tapi di sini saya juga akan menyediakan support sistemnya. Yang pertama itu adalah forum diskusi online. Nah, untuk forum diskusi online ini sama seperti sesi konsultasi 2 kali seminggu. Jadi setiap kelompok itu saya memberikan sesi konsultasi maksimal 2 kali seminggu. Itu bebas. Kalau misalnya ada kendala atau ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan, itu boleh. Ada 2 kali seminggu jatahnya. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan, ya lancar-lancar aja, mulus-mulus aja gitu bikin projectnya ya nggak konsultasi juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, kemudian ada juga peer review antar mahasiswa. Peer review antar mahasiswa ini nantinya di sesi perkuliahan. Makanya setiap minggu itu nanti setiap kelompok akan presentasi kemajuan hasil proyeknya. Jadi nanti mahasiswa yang lain mungkin dengan kasusnya dia, oh dia membuat seperti ini gitu kan. Jadi adalah saling diskusi, saling memberikan masukan supaya nanti proyeknya semuanya bagus hasilnya. Nah, itu ini adalah singkatnya penjelasan mengenai proyek yang akan kalian lakukan. Di sini saya punya contoh-contohnya. Saya kemarin udah coba nyari yang sederhana. Ini bentar, ini analisis dinamika inflasi dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Nah, di sini yang hmm, oh bukan ini. Ah, oke. Nah, ini salah satu contohnya. Analisis dinamik model penyebaran COVID-19 di dengan vaksinasi. Nah, ini juga sebenarnya sederhana. Kalian bisa membuat juga seperti ini. Tapi ingat, untuk mencari referensi berupa artikel, itu saya sarankan maksimal itu 5 tahun belakang. Jadi sekarang itu 2025. Nah, mungkin kalian carinya itu paling tidak 2021 ke atas. 2021, 2022 gitu ya. Jangan yang udah lama-lama. Oke. Nah, di sini ini tahun 2022. Kita lihat di sini contohnya. Nah, ini adalah hasil dari pemodelan matematikanya. Di sini ada S, P, E, I, R. Nah, di sini kompartemennya juga ada E dan I. Nah, mungkin untuk proyek kalian nantinya itu bisa modelnya mungkin tanpa V. Jadi S, E, I, R saja. Pokoknya cari yang sederhana-sederhana saja gitu. Kalau di sini dia, saya nggak tahu nih, dia ngejelasin apa enggak bagaimana cara dia memodelkan suatu kasus menjadi model matematika seperti ini. Kemudian dia lakukan penondimensionalan. Nah, ini seperti apa yang sudah kalian lakukan di sesi UTS ya. Dia lakukan penondimensionalan. Setelah itu di sini dia cari titik kesetimbangannya atau di sini titik equilibriumnya dia cari. Kemudian dia juga nyari RO, R0-nya, bilangan reproduksi dasarnya. Ini sama persis dengan apa yang kalian lakukan. K sama dengan V, dikali V inverse. Di sini ya, sama persis.
Setelah itu dia buat matriks Jacobiannya, dia cari nilai eigennya. Ini sama persis dengan apa yang kalian lakukan ya. Cuma di sesi UTS saya nggak tahu. Kelas ini kan sama Bu Eti ya, itu sampai ke analisis sensitivitas tidak? Sampai nggak ke analisis sensitivitas? Halo? Iya, Pak. Iya, waktu kuliah di sesi UTS itu kalian topiknya sampai nggak ke analisis sensitivitas? Terakhir sebelum UTS sama Bu Eti untuk yang itu aja, Pak, presentasi penyebaran penyakit. Oke, oh berarti presentasi terakhir itu sampai R0 ya, itu menentukan R0. Nah sebenarnya saya juga di kelas yang A itu nggak sampai ke analisis sensitivitas. Saya cuma ngasih tahu ke mereka bahwa sebenarnya ada satu materi lagi, itu analisis sensitivitas. Tapi itu tidak sulit, dia langsung ada rumusnya aja seperti ini. Di rumusnya, nah jadi nanti ini bisa dilihat saja mungkin di YouTube atau di Google caranya atau rumusnya bagaimana. Ini contohnya ya, tapi tidak usah yang sesulit ini, lebih sederhana dari ini saja. Lalu ada, coba kita lihat dulu. Nah, ini untuk misinformasi di internet juga bisa. Jadi tidak hanya tentang penyakit ya. Di sini dia juga bisa dia pakai SEDI. Ini juga bisa kalian lakukan sama persis seperti hanya bedanya topiknya saja. Jadi waktu UTS itu kita membahasnya dua model, yaitu model penyebaran penyakit dan juga model Lotka-Volterra. Nah, ini kalau untuk yang misinformation-nya. Jadi banyak sekali sebenarnya topiknya. Tapi apa yang kalian lakukan itu sebenarnya telah dipelajari di sesi UTS semuanya. Jadi di sini tuh tinggal di sini lebih ke pengaplikasiannya gitu. Yang paling sederhana itu kalau nggak salah yang ini. Ini pola penyebaran penyakit demam berdarah dengan model SIR di Madiun tahun 2020 dan 2022. Ini sederhana sekali, sederhana sekali. Bahkan sebentar mana ya? Kemarin saya sempat lihat itu di sini. Bahkan modelnya saja itu lebih sederhana daripada UTS-nya kalian. Ya kan? Jauh lebih sederhana daripada UTS-nya kalian. Ini hanya SIR saja. Nah, jadi buatnya seperti ini aja yang sederhana-sederhana. Di sini dia nyari R0-nya, di sini R0-nya dia dapat, kemudian dia tidak melakukan penondimensionalan, dia langsung saja karena mungkin modelnya sederhana ya. Oh, di sini dia titik equilibriumnya, iya dia tidak melakukan penondimensionalan. Nah, ini sederhana sekali kan? Jadi mungkin effort yang lebih dari kalian nantinya adalah menceritakan apa yang kalian lakukan gitu. Jadi tentunya nggak seperti mengerjakan soal ya, harus ada lah kalimat-kalimatnya seperti di sini kan dia jelaskan. Nah, mungkin nanti di sini yang akan menjadi effort lebih dari kalian. Dan itu memang sengaja supaya kalian belajar menulis. Karena tentunya nanti di skripsi hal-hal seperti inilah yang akan kalian lakukan. Tidak cuma menampilkan hasilnya saja, tapi kalian harus bisa menceritakan hasilnya, lalu menceritakan prosesnya dari mulai awal, pendahuluannya hingga kesimpulannya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, saya stop share dulu. Nah, kelas ini, ya masih ada satu yang belum hadir ya? 34 dengan saya, berarti 33 mahasiswanya. Jadi untuk proyeknya itu kan per kelompok. Nah, di kelas ini bagaimana? Apakah sudah ada pembagian kelompok untuk proyek atau belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, karena belum ada, itu kita bagi sekarang ya. Jadi saya kasih waktu ya 10 hingga 15 menit. Kalian diskusi, terserah mau diskusi di Zoom boleh atau mungkin di WA grup kalian juga boleh, terserah. Itu satu kelompok kan 34 orang. 34 orang itu dibagi ke 11 kelompok ya. 11 kelompok berarti ada 10 kelompok yang anggotanya 3 dan satu kelompok yang anggotanya 4. Nah, itu dibagi sekarang aja ya, biar kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Silakan, saya kasih waktu 10 hingga 15 menit, terserah mau baginya bagaimana. Sama ini, Salma, minta tolong saya dibuatkan breakout room-nya ya. Breakout room-nya itu 11 breakout. So, ntar masing-masing dari kelompoknya itu di breakout room yang terpisah. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya tunggu ya 10 sampai 15 menit ya. Silakan dibagi kelompoknya. Ini oke, udah hadir semua ya.
Bagaimana? Udah terbentuk kelompoknya? Udah, Pak. Udah, oke. Nah, karena udah, jadi apa yang akan kalian lakukan di perkuliahan ini itu yang pertama, masing-masing kelompok akan berdiskusi nanti di breakout room masing-masing. Udah dibuatkan, Salma? Oke, udah ya. Nah, jadi nanti eh, masing-masing itu kalian akan masuk per kelompok saja. Kelompok satu di room satu, kelompok dua di room dua, dan selanjutnya. Nah, jadi yang kalian lakukan itu adalah yang pertama diskusikan topik atau kasus yang akan kalian angkat menjadi project. Itu sampai akhir perkuliahan hari ini sudah harus ada kepastian topik dan kasusnya. Kemudian yang kedua, itu cari artikel yang relevan dengan topik atau kasus yang akan kalian angkat minimal 3 artikel. Itu carinya bebas di Google. Cari bisa di Google Scholar, bisa di Publish on Paris gitu kan. Jadi terserah di mana aja. Yang penting itu relevan dengan eh, kasus yang akan kalian angkat. Nah, jadi itu adalah eh, yang akan kalian lakukan di perkuliahan hari ini. Nah, tadi saya ada yang terlewat. Jadi untuk output projectnya, itu tadi kan saya katakan minimal poster. Lebih baik lagi artikel. Tapi di luar dua itu, kalian juga harus membuat laporan akhirnya ya. Karena nanti di akhir perkuliahan ini, itu pasti laporan akhir itu yang akan kalian presentasikan dan akan kalian kumpulkan. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya buat poster, poster itu akan diakui setelah adanya HKI. Nah, sedangkan untuk pendaftaran HKI itu butuh waktu. Kedua, artikel. Artikel itu diakui kalau sudah publish dan prosesnya itu juga lama kan. Jadi saya nggak yakin dalam beberapa minggu itu selesai prosesnya. Tapi makanya di akhir perkuliahan ini yang wajib ada itu adalah laporan akhirnya. Tapi kalian harus menyelesaikan. Misalnya eh, nanti ada yang buat artikel, lalu di submit di suatu jurnal. Ternyata ada perbaikan. Nah, itu harus dikerjakan. Karena itu adalah utang kalian ya untuk nilai sistem dinamik gitu. Nah, saya tidak mau memberatkan. Jadi, apapun itu, mau poster, mau artikel, saya harapkan cari yang gratis aja. Gak usah yang berbayar. Jangan sampai memberatkan, oke? Nah, untuk poster, HKI-nya itu kalau mau gratis bisa didaftarkan di HKI UNJ. Tapi kalau untuk mendaftarkan di HKI UNJ itu harus ada nama dosennya. Nah, untuk nama dosen sendiri itu kalian bebas. Bebas memilih siapa aja nama dosennya, dosen matematika, tapi hubungi dosen yang bersangkutan. Misal, kalian mau pinjam nama Pak Yudi. Hubungi Pak Yudi, datangi ruangannya gitu kan. Izin, Pak, kami mau memasukkan poster kami di HKI UNJ. Supaya gratis kan butuh nama dosen gitu. Boleh nggak nama Bapak kami ikutkan gitu. Nah, terus kalau misalnya artikel, artikel itu masukkan atau submit di jurnal-jurnal yang gratis aja. Tidak usah yang internasional, tapi kalau misalnya kalian memang punya keinginan internasional silakan. Tapi mungkin akan sulit. Yang nasional aja, tidak usah yang peringkatnya tinggi,
karena mungkin nanti akan sulit dan lama. Yang peringkatnya rendah-rendah saja dan cari yang gratis-gratis aja gitu. Jadi prosesnya enak, cepet, dan kalian juga nggak pusing lah gitu ya. Carinya yang gratis-gratis aja. Kemudian kalau laporan, saya tidak menyediakan untuk laporannya, itu saya tidak menyediakan template-nya. Jadi terserah sebaik mungkin saja, tapi tentunya di dalam laporan kan harus ada latar belakangnya gitu ya, tujuannya apa, lalu nanti pembahasannya sampai ke kesimpulan dan daftar pustaka yang kalian gunakan. Untuk laporan akhir itu minimal 5 daftar pustaka ya, minimal 5. Semakin banyak, semakin baik. Kalau misalnya untuk artikel itu biasanya juga 5 sampai 10 gitu minimal. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, untuk PPT yang tadi boleh dibagiin nggak, Pak? Boleh, sebentar. Oke, udah saya kirim ya PPT yang tadi. Nah, sekarang itu silahkan eh, masing-masing kelompoknya masuk ke record room-nya masing-masing. Itu saya juga nanti akan ikut. Jadi saya akan memantau bagaimana kalian berdiskusi untuk menentukan topiknya, lalu kasusnya, dan juga minimal ada 3 artikel yang relevan. Nah, terus ini Salma, saya minta rekapnya ya, rekap nama-nama mahasiswa setiap kelompoknya. Oke, silakan pindah. Pak, Nanti saya maaf juga. Pak, Oke. Mau tanya Pak, untuk Ya, topiknya tiap kelompok harus beda atau kalau ada yang sama gimana Pak? oh ya, oke. Untuk topik, sama tidak masalah kalau topik ya. Topiknya apa sama tidak masalah, tapi kasusnya harus berbeda. Oke, topiknya tidak apa. Topiknya boleh sama, tapi kasusnya harus berbeda. Begitu. Karena kalau misalnya kasusnya sama, hmm, tapi sebenarnya kalau saya rasa masing 11 kelompok ya, seharusnya tidak ada kasus yang sama gitu. Seharusnya. Apalagi kalau misalnya kalian pakai kasus yang sederhana di lingkungan tempat tinggal masing-masing aja, udah pasti beda tuh kasusnya. Walaupun mungkin topiknya sama. Misal, eh, topiknya sama-sama penyebaran penyakit. Terus penyakitnya mungkin, kalau tadi contoh di PPT DBD. Tapi kasusnya pasti berbeda-beda kan, setiap lingkungan. Gitu. Di topiknya boleh sama, tapi kasusnya harus berbeda. Lalu juga topiknya tidak harus penyebaran penyakit ataupun hubungan predator prey ya, boleh yang lain. Terserah apa yang ingin kalian angkat, apa yang kalian temukan di Google gitu, terserah. Karena banyak sekali topik-topik yang bisa kalian angkat. Tapi ingat kasusnya harus berbeda setiap kelompok gitu. Gimana? Tadi siapa? Salsabila tadi ya, oke? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oh ya, sebelum itu, eh, lembar jawaban UTS kalian itu sama saya. Mau dibagikan atau tidak? Jujur nggak berani terimanya, Pak. Boleh banget. Oke. eh Hari ini kalian semua perkuliahan online atau ada ke kampus? Online, Pak, untuk
Yang luringnya minggu depan. Oh gitu. eh Gini, untuk gini sebenarnya untuk terakhir penilaian itu kan Jumat. Penilaian terakhir itu Jumat. Nah, jadi kalau misalnya nanti UTS-nya dibagikan, itu masih ada lah waktu buat kalian mungkin kalau misalnya ada yang ingin protes lah untuk hasil nilainya. Nah, tapi kalau misalnya di minggu depan, ya mau nggak mau terima gitu, karena nilainya udah masuk di hari Jumat. Gimana? Nggak apa-apa, minggu depan saya bagikan. Gimana? Kalau misalnya tidak apa-apa, minggu depan saya bagikan. Mau tanya kalau udah masuk siakat, boleh diprotes nggak? Saya nggak tahu ya, karena ada gini, karena ada perubahan aturan di UNJ. Kalau dulu, sebelumnya, semester lalu, nilai itu diinput di akhir semester. Jadi semua nilai itu diinput di akhir semester, baik nilai UTS, nilai tugas, nilai UASnya, atau kalau ada proyek-proyek itu semuanya di akhir semester. Tapi untuk semester ini, itu nilai UTS ya harus diupload atau diinput paling enggak di hari Jumat, Jumat besok. Itu terakhir. Nah, untuk nilai UAS ya nanti di akhir semester. Jadi saya nggak tahu nih apakah masih bisa dirubah atau tidak, saya nggak tahu. Gitu. Untuk nilai UTS ya maksudnya ya. Saya nggak tahu kalau udah masuk di hari Jumat besok itu masih bisa dirubah atau nggak, saya nggak tahu. Karena aturannya baru. Baru semester ini dijalankan kayak gitu. Semester lalu belum. Semester lalu itu semuanya di akhir. Oke. Jadi gimana? Apakah mau dibagikan di sekarang hari Rabu? Hari ini saya nanti ke kampus sih siang. Karena ada perlu, bisa saya bawa kalau mau. Atau besok juga, kalau mau ada yang ngecek ya. Karena kalian udah bikin juga kan, dari setelah UTS kan itu diminta dibuat ulang ya kemarin. Nah, itu udah dibikin juga kan, jadi paling nggak tahu kan yang benernya gimana. Jadi kalau misalnya minggu depan dibagikan ya saya juga nggak masalah, tapi ya mau nggak mau terima gitu nilainya. Ya, silakan ini Muhammad Pat, siapa tadi? Angkat raise hand. Agim Pak saya. Izin Oh, bertanya Pak. ya. Ini di luar dari yang tadi pembahasan materi, lebih ke tentang penguploadan jurnal. Saya nggak tahu sih gimana sistem penguploadan jurnal ntar. Tapi kalau misalkan nanti kita upload jurnal, itu harus eh, sesuai sama ketentuan format jurnal dari setiap tempat yang mau kita upload gak ya Pak ya? Karena kan yang saya tahu tuh, kan setiap jurnal itu kan ada format tersendiri ya penulisan dari si jurnalnya ini. Nah itu gimana ya Pak ya? Kalau misalkan emang harus kayak gitu berarti kita harus nyari tempat kita mau upload jurnal biar sesuaiin sama template jurnalnya mereka atau gimana Pak?
Oke, terima kasih. Siapa tadi? Ajim, siapa namanya? Panggilannya? Iya Pak, Agim Agim lebih gampang. Agim, Ah, oke. Iya benar, jadi setiap tempat publish atau setiap tempat kita submit artikel itu pasti berbeda-beda. Mereka punya template masing-masing. Jadi kalau kita mau submit ke sana, maka kita yang harus menyesuaikan penulisannya dengan template mereka. Dan biasanya mereka juga punya minimal, saya seperti daftar pustaka gitu. Biasanya itu juga ada minimal daftar pustaka yang mereka terima, mungkin misalnya 10 atau 15 daftar pustaka, tapi sebenarnya itu sederhana nyarinya. Bisa banyak pun nggak apa-apa. Nah, yang lebih harus diperhatikan itu benar template. Tapi biasanya untuk jurnal-jurnal yang mungkin bisa dikatakan reputasinya belum tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya di nasional itu kan ada Sinta untuk akreditasi jurnal. Sinta satu paling tinggi, paling rendah Sinta 6. Nah, untuk Sinta 5, Sinta 6 itu biasanya tidak terlalu banyak ketentuan, hanya mungkin harus menyesuaikan template-nya saja, dan itu masih banyak yang gratis. Bahkan yang belum terakreditasi Sinta pun itu juga masih banyak, dan itu juga rata-rata gratis, dan eh, tidak banyak syarat, lalu template-nya pun juga biasanya tidak sulit untuk diikuti. Makanya tadi saya merekomendasikan supaya tidak membebani, cari saja jurnal-jurnal yang ya mungkin kayak seperti tadi Sinta 5 atau Sinta 6 atau belum terakreditasi Sinta pun tidak masalah gitu. Karena biasanya ya untuk template dan syaratnya lebih sederhana. Gimana, Ajim? Agim? oh iya Pak, udah terjawab Pak. Makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, sekali lagi ini ya, untuk penilaian. Ya, untuk penilaian tentunya antara artikel dengan poster itu jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Maksudnya effort yang kalian lakukan itu jauh berbeda. Karena buat poster itu jauh lebih mudah dibandingkan buat artikel. Makanya untuk penilaian sendiri tentu juga akan berbeda. Karena effort yang dikeluarkan juga berbeda. Tidak mungkin akan saya samakan. Karena kalau saya samakan tentunya tidak adil. Oke, gitu. Tapi saya tidak memaksakan ya. Terserah aja kalau misalnya ya udah nggak apa-apa kok kita bikinnya poster aja gitu. Ya udah silakan. Tahu, ya udah yuk kita bikin artikel aja, artikel-artikel yang sederhana aja. Oke, silakan gitu. Oke ya kalau dari untuk hal output projectnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, balik ke UTS tadi, gimana? Mau ya kalau misalnya mau dibagikan hari ini atau besok, berarti kan mau tidak mau kalian datang ya ke kampus. Sedangkan minggu ini kalian minggu online gitu ya. Ya, ya itu. Tapi kalau misalnya tidak, kalau bikin dua apakah nilainya double, Pak? Oh, kalau bikin dua mah nggak diterima. Karena kalau misalnya, oh bentar, kalau topiknya berbeda, saya kasih nilai lebih. Kalau topiknya berbeda ya, tapi kalau topiknya sama, itu tidak akan diterima. Karena itu masuk ke plagiat. Jadi misalnya topiknya sama, tapi kalian submit di artikel iya, kalian submit di poster iya gitu. Nah itu udah plagiat hitungannya ya.
Nah, iya, bikin artikel dan poster. Boleh, tapi topiknya beda atau kasusnya beda. Jangan sama. Kalau sama, plagiat itu jadinya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya berani bikin kayak gitu, saya kasih nilai lebih. Karena effort yang kalian keluarkan itu juga lebih. Oke, gimana? Tapi sebenarnya saya punya nilai mentahan UTS kalian. Tapi jujur, saya nggak mau ngasih lihat ya, karena nilai itu kalau menurut saya pribadi ya pasti ada individu atau mahasiswa yang nggak mau nih nilainya itu ketahuan sama orang lain gitu kan. Gitu. Makanya saya juga nggak mau lihat. Makanya kalau mau atau gini aja, hari ini nanti siang saya ke kampus, lalu hari Kamis, Kamis saya juga ke kampus. Hari Jumat itu belum tahu apakah kampus atau tidak. Jadi yang pasti itu nanti sore saya ke kampus, besok saya ke kampus. Kalau ada yang mau minta hasilnya, ya udah cari aja saya di gitu aja ya, cari aja saya di ruang dosen. Saya kasih, tapi nggak boleh nitip ya, karena saya nggak mau yang tadi tuh ada mahasiswa lain yang melihat nilai temannya. Hari ini, hari ini saya setelah kuliah ini, mungkin jam 11 saya berangkat. Jam 12 saya udah di kampus mungkin. Jam 12 sampai jam sekitar jam 4, jam 12 sampai sekitar jam 4 sore saya di kampus. Kalau misalnya nanti saya nggak ada di ruangan dosen, bisa di WA aja. Oke, gitu aja ya. Jadi kalau misalnya yang mau lihat di minggu ini itu masih bisa protes, tapi mungkin yang tidak bisa datang ke kampus ngelihatnya minggu depan, ya itu mau nggak mau harus terima nilainya. Oke, gitu aja ya, deal ya. Besok, kalau besok itu saya dari pagi karena saya jam 10 itu ada jadwal kelas. Jadi mungkin jam-jam, ya di saat saya ngajar pun nanti bisa saya, tapi WA aja gitu. Jadi mungkin sekitar jam 10 sampai sore. Sore itu saya juga ada ngajar sampai sampai jam setengah lima, oh nggak, sampai jam 16.40 gitu. Pak, ada yang nanya, Pak. Ya, boleh. Kok nggak boleh nitip? Kan toh kalau udah nitip berarti udah diizinin sama yang mau dititipinnya untuk lihat nilainya. Gitu. Oh, oh gitu. Eh, ya kalau misalnya memang bentar, gini aja supaya saya yakin, gini aja. Misalnya nih, tadi siapa tadi yang nanya? Teman saya, Pak. Oke. Nah, panggilannya siapa? Fatin. Atin, Pak. Oke. Misalnya nih, misalnya Fatin yang datang ke kampus, lalu Agim yang mau nitip. Nah, nanti Agim WA aja Fatin misalnya, eh, ya nitip nitip kertas ujian gitu misalnya. Nanti pas ngambil kertas ujiannya Fatin liatin ke saya biar saya yakin gitu. Misalnya